Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Swarna Bumi. Perkenalkan, kami kelompok 4 TPB 11 Institut Teknologi Sumatera dengan anggota kelompok sebagai berikut. Halo guys, kenalin nama saya Prasetyo Alfreda dari kelompok 4 TPB 11 dengan nomor NIM 1201-30169 Prodi Teknik Elektro. Jadi tugas saya di sini adalah pengeditan video dan isi laporan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Sanul Gifari, NIM 120130172 dari program studi Teknik Elektro TPB 11 Institut Teknologi Sumatera. Perkenalkan, nama saya Doni Marlu Tuatarigan, NIM 120320037 dari TPB 11 Prodi Teknik Fisika. Halo, nama saya Sonia Natasha dengan NIM 120430107 Teknik Biomedis. Halo semua, perkenalkan, nama saya Wiwin Elisa Fodia Berustepu, NIM 120430108 dari Prodi Teknik Biomedis. Pada tugas besar fisika kali ini, saya bertugas untuk pembuatan alat serta pengisian laporan. Di sini saya Sally Hotmawari Sadamanik sebagai perwakilan kelompok 4 yang akan menjelaskan tugas RBL kami, yaitu tentang motor listrik sederhana. Sebelum kita membahas tentang motor listrik sederhana, kita akan membahas hal mendasar tentang motor listrik sederhana, yaitu gaya Lorentz. Gaya Lorentz dinamakan dari Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1985 sekaligus sebagai penemu gaya tersebut. Dalam penelitiannya mengenai interaksi konduktor listrik yang menerapkan medan magnet. Nah, dari penelitian tersebut dia mendapatkan gaya Lorentz. Dengan didapatnya gaya Lorentz, akhirnya dia menemukan motor listrik yang berguna untuk memindahkan sejumlah perangkat yang berguna, semisalnya pada mesin cuci, kipas, dan lain-lain. Selanjutnya ada teori dasar menurut para ahli, yaitu motor listrik adalah alat yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Menurut Sutrisno pada tahun 2016. Nah, kalau menurut Bin pada tahun 2013, yaitu motor DC bekerja berdasarkan prinsip gaya Lorentz. Prinsip yang menyatakan ketika sebuah konduktor bernilai arus diletakkan pada medan magnet, maka sebuah gaya yang dikenal dengan gaya Lorentz akan tercipta secara ortogonal di antara medan magnet dan arah aliran arus. Kalau teori dasar yang paling mendasar yaitu gaya Lorentz terjadi akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Kemudian kita mengaliri benda dengan arus listrik, maka akan ada timbul gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Maka kejadian tersebut dapat disebut dengan gaya Lorentz. Besar dari gaya Lorentz biasanya dipengaruhi beberapa hal, yakni besar kuat arus, panjang kawat, besar medan magnet, sudut antara arah arus dan arah medan magnet. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar berikut ini, adapun kaidah arah putaran pada gaya Lorentz dapat kita simpulkan bahwa besar gaya Lorentz bergantung pada besar medan magnetik, besar arus listrik yang mengalir, panjang kawat penghantar, dan sudut yang terbentuk antara arus listrik dan medan magnetik. Secara matematis, gaya Lorentz didefinisikan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu rumusnya F gaya Lorentz sama dengan B medan magnetik dikali I kuat arus listrik dikali I panjang kawat pengantar dikali sin theta, yaitu sudut antara arah arus listrik dan arah medan magnetik. Metode penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan yakni dengan mengumpulkan dan membaca beberapa referensi serta memaparkan penjelasan dari motor listrik sederhana dalam bentuk video dan upload di YouTube, serta membuat alat motor listrik sederhana dengan memanfaatkan beberapa alat, yaitu alat bahan, cara kerja alat, dan pembuatan alat sebagai berikut. Alatnya ada magnet,
baterai 2 buah dengan kekuatan 1,5 volt, lilitan kumparan, kawat tembaga 2 buah, dan karet. Cara kerja pembuatan alat yaitu langkah pertama, bentuk kawat kumparan menjadi 2 variasi, yaitu 4 lilitan dan 8 lilitan. Langkah kedua, bentuk 2 buah kawat tembaga seperti penyangga agar dapat penyangga lilitan kumparan. Langkah ketiga, pasangkan kawat tembaga pada kedua sisi positif dan negatif baterai. Dan langkah keempat, rekatkan kawat tersebut dengan selotip dan karet gelang agar lebih kuat. Sebagai contoh, video pembuatan dan percobaan alat sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan. Percobaan kali ini, kita akan membuat motor listrik sederhana dengan prinsip gaya Lorentz. Untuk mengetahui pengertian lebih dalam mengenai gaya Lorentz, kita akan melakukan percobaan. Percobaan kali ini, alat yang akan kita gunakan yaitu 2 kawat tembaga yang akan kita letakkan di sebelah kutub positif dan kutub negatif pada baterai. Baterai yang kita gunakan memiliki 2 variasi. Variasi pertama kita akan melakukannya dengan 1 baterai yang memiliki kekuatan 1,5 volt. Dan yang kedua, itu variasi kedua dengan menggunakan 2 baterai yang berkekuatan 3 volt. Di sini juga kita akan membuat kumparan. Di sini sudah saya membuat kumparannya, yaitu variasi pertama yaitu dengan 4 lilitan, variasi kedua yaitu dengan 8 lilitan. Di sini juga kita akan menggunakan magnet untuk membuat putaran pada kumparan. Di sini saya sudah menggunakan 2 kawat tembaga yang diletakkan sebelah positif dan negatif dengan melilitkannya dengan isolasi serta karet. Kita akan melakukan percobaan dengan variasi pertama terlebih dahulu. Kita akan menggunakan variasi pertama dengan baterai 1 dengan kekuatan 1,5 volt dan kita menggunakan 2 variasi tembaga yaitu 4 lilitan dan 8 lilitan. Yang pertama, kita akan menggunakan 4 lilitan dengan meletakkannya di sebelah kanan positif dan sebelah kiri negatif pada kawat tembaga. Setelah kita meletakkannya, kita akan menggunakan magnet untuk melakukan percobaan pada kawat tembaga. Kita akan melihat kecepatan dari kumparan lilitan dengan meletakkan sebelah bawah. Kita akan memulai percobaan kita. Percobaan yang kedua yaitu kita akan melakukan variasi kedua dengan menggunakan baterai dengan kekuatan 3 volt. Di sini juga sama dengan percobaan pertama, yaitu memiliki 2 variasi kumparan yaitu 4 lilitan dan 8 lilitan. Kita akan melakukan percobaan yang pertama dengan menggunakan 4 lilitan. Dari percobaan motor listrik sederhana dapat kita simpulkan 1. Jika kita memakai variasi 1 baterai dan menggunakan 4 lilitan kumparan, maka kecepatan putaran lebih cepat. Sebaliknya, jika kita menggunakan 8 lilitan kumparan, maka kecepatan putaran lebih lambat dari 4 lilitan. Yang kedua, jika kita memakai variasi 2 baterai dan menggunakan 4 lilitan, maka kecepatan putaran lebih cepat dari variasi 1 baterai. Dan jika kita menggunakan 8 lilitan, maka kecepatan putaran lebih cepat dari variasi 1 baterai. Baiklah, itu tadi penjelasan tugas RBL dari kelompok 4. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swarna Bumi.